Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala fi hadhihi al-fursah, pada kesempatan kali ini sanutabi'u darsana, kita akan lanjutkan pelajaran kita ma'al kitab, bersama kitab Bahasa Arab Gampang. Dan sekarang kita akan bahas ya isim yang marfu yang keenam, yaitu naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il majhul dan yang terkena pekerjaan fi'il majhul. Ya, naibul fa'il ini terletaknya setelah fi'il majhul. Kalau fa'il terletak setelah fi'il ma'lum. Jadi ya harus kita perhatikan bahwa setelah fi'il ma'lum pasti ada fa'il, dan setelah fi'il majhul pasti ada naibul fa'il. Meskipun terkadang nanti ada yang nampak dan ada yang tersembunyi ya. Rinciannya ada di tingkat lanjutan. Dan naibul fa'il ini merupakan pengganti posisi fa'il ya. Naibul fa'il biasa diartikan pengganti fa'il. Dia pada asalnya maf'ul bih, tapi karena fa'ilnya tidak disebutkan ya dengan berbagai alasan, kemudian fiilnya diubah menjadi fiil majhul, maka maf'ul bih menggantikan posisi fa'il sehingga disebut naib. Naib itu pengganti, naibul fa'il pengganti fa'il. Contoh, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, ya mereka tidak bersujud. Quri'a, dibacakan, ini fiil majhul. Nah, setelahnya ada isim marfu al-Qur'anu. Ya, maka dia di sini naibul fa'il. Ya. Kemudian contoh yang lainnya, kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Yunaqqa, dibersihkan. Asal katanya yunaqqi, membersihkan. Kemudian diubah menjadi majhul, yunaqqa. Nah, asaubu ini isim yang marfu ya, terletak setelah terletak setelah fi'il majhul, maka dia di sini berposisi sebagai naibul fa'il. Kalau abyadu sifatnya. Contoh i'rabnya al-Qur'anu naibul fa'il marfu' dhammah isim mufrad ya. As-saubu naibul fa'il marfu' dhammah isim mufrad. Ya, demikian pembahasan ringkas tentang naibul fa'il, insyaallah mudah. Ada ayat yang populer ya yang biasa dijadikan contoh naibul fa'il, yaitu ayat tentang puasa, kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu. As-siyamu itu naibul fa'il. Kemudian ya isim marfu yang ketujuh yaitu tawabi'. Dan ini penjelasannya nanti akan disendirikan. Ya. Ya, barangkali ini ya yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini sanutabi'u darsana, kita akan lanjutkan pelajaran kita ma'al kitab bersama buku Bahasa Arab Gampang. Dan sekarang kita akan bahas penjelasan tambahan pada pembahasan tentang isim-isim yang marfu'. Ya, kita sudah bahas ya isim-isim yang marfu' apa saja dan contoh i'rabnya juga. Sekarang kita akan bahas penjelasan tambahan tentang la an-nafiyah lil jinsi. Ya. Ada beberapa huruf yang fungsinya sama dengan huruf inna. Ya, kita sudah bahas huruf inna, yaitu huruf yang bisa menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Nah, di antaranya yaitu huruf la nafiyah lil jinsi, yaitu huruf la yang meniadakan semua jenis. Jadi ada beberapa huruf ya yang fungsinya itu sama dengan huruf inna. Ya, kalau kita belajar nahwu
di kitab-kitab yang lain yang khusus membahas nahwu itu ada pembahasannya inna dan saudari-saudarinya. Nah, di sini ya kita akan bahas satu buah huruf yang fungsinya sama dengan inna ya, menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Dinamakan la nafiyah lil jinsi karena la berfungsi meniadakan semua jenis isim yang terletak di depannya atau mubtada ya. Jadi la nafiyah lil jinsi ini sama seperti inna, dia masuknya ke dalam jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yaitu jumlah yang tersusun dari minimalnya mubtada dan khobar. Nah, kemudian kenapa dinamakan la nafiyah lil jinsi? Ya, la yang meniadakan semua jenis karena dia di situ ya berfungsi meniadakan semua jenis yang terletak di depan mubtada. Ya, contoh yang terletak di depannya, afwan, yaitu mubtada, ya kan dia masuknya kepada mubtada dan khabar. Ya. Contoh la rajula naimun fil ghurfati. Tiada seorang laki-laki pun yang tidur di kamar itu. Di sini huruf la meniadakan semua jenis laki-laki di kamar, ya, semua jenis laki-laki di kamar yang tidur, ya. Atau bisa juga kita katakan ya, di sinilah fungsinya dia itu meniadakan khobar dari semua jenis mubtada, gitu. Seperti di sini pada asalnya di sini rojulun naimun, rojulun mubtada, naimun khobar. Nah, setelah kemasukan la nafiyah lil jinsi menjadi la rajulana naimun fil ghurfati, di sini fungsi la ya meniadakan naimun, meniadakan tidur dari semua jenis rojul, dari semua jenis laki-laki. Ya, makanya disebut la nafiyah lil jinsi. Ada catatan di sini yang pertama mubtada yang diawali oleh huruf la nafiyah lil jinsi berubah namanya menjadi isim la, sedangkan khabarnya menjadi khabar la. Ya, pada contoh di atas rajula ini isim la, naimun khabar la. Kemudian yang kedua isim la berfungsi sama dengan huruf inna ya dengan syarat isim dan khabarnya itu nakirah. Jadi la nafiyah lil jinsi ya bisa berfungsi seperti inna menasabkan mubtada merofakkan khabar jika ya mubtada dan khabarnya sama-sama nakirah. Kemudian yang ketiga isim la menjadi mansub jika mudhaf. Isim la menjadi mansub jika mudhaf. Ya. Contoh la taliba ilmin fil fasli. Tiada seorang pun penuntut ilmu di kelas. La taliba ilmin fil fasli. La di sini ya huruf la nafiyah lil jinsi, taliba isim la ya mudhaf, ilmin mudhaf ilaih. Khabarnya di sini dihapus yaitu maujudun. Ya. Isim la yang bukan mudhaf biasanya menjadi isim mabni yang berharokat akhir fathah dan tertulis tanpa tanwin seperti contoh di atas rajulana imun fil ghurfati nanti. Jadi nanti isim la kita ada beberapa keadaan. Yaitu dia bisa mansub jika dia mudhaf dan bisa juga dia menjadi mabni statusnya. Mabni di atas harokat fathah biasanya. Ya, seperti itu. Kemudian khobar la termasuk isim yang marfu, namun dalam kalimat sering tidak disebutkan. Biasanya diperkirakan khobar la adalah lafaz maujudun, seperti la taliba ilmin maujudun fil fasli. Itu kalimat lengkapnya seperti itu. Kemudian khobar la-nya dihapus. Tapi ini tentu sesuai dengan konteks kalimatnya untuk memperkirakan khobar la yang dihapus. Ya contoh di sini ya penggunaan la nafiyah lil jinsi pada lafaz-lafaz yang terdapat dalam Al-Qur'an dan juga lafaz-lafaz yang masyhur ya seperti la ilaha illa huwa qalu la ilma lana la ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billahi. Ini kalimat-kalimat yang populer ya. Contoh i'rabnya pada la ilaha illallah, ilaha ini isim la dan dia mabni karena bukan mudhaf, dia mabni tetap di atas harokat fathah. Sedangkan Allahu lafzul jalalahnya di sini ada yang mengatakan sebagai badal. Ya, badal dari khobar la yang dihapus. Diperkirakan khobar la-nya itu haqqun. La ilaha haqqun. Kemudian dia marfu' ya, tanda rafa'nya dengan dhamma karena dia termasuk lafaz isim mufrad ya, untuk lafzul jalalah ini. Demikian pembahasan ringkas tentang la nafiyah lil jinsi ya. Kalau ingin baca rinciannya bisa dibaca di kitab-kitab nahwu tingkat lanjutan dan mungkin nanti ya
Bisa jadi kita akan mendapatkan beberapa perbedaan pendapat, tapi yang penting kita pahami dasarnya dulu ya, fungsi la apa gitu, seperti itu. Berarti selesai ya pembahasan kita untuk isim yang marfu. Insyaallah setelah ini kita akan bahas tawabi'. Tawabi itu adalah isim-isim yang i'rabnya mengikuti isim sebelumnya. Ya, ada sifat, ada ataf, ada taukid, dan ada badal. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya supaya antum lebih paham tentang pembahasan isim yang marfu. Silakan di sini kerjakan latihannya. I'rablah semua isim yang marfu pada cerita pendek berikut. Ya, di sini ya terdapat isim-isim yang marfu yang sudah kita pelajari pada cerita pendek ini. Silakan antum cari, temukan ya, kemudian di i'rab. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.